Ironisnya, biaya maksiat yang begitu mahal ternyata tiket untuk menuju tempat yang paling dihindari dan dijauhi oleh semua orang, yaitu neraka. Tapi kenapa faktanya banyak yang melakukan hal tersebut dan pastinya dia mengetahuinya? Sungguh rugi jika sesuatu yang berbiaya mahal namun akhirnya hanya untuk disiksa di kehidupan nantinya. Itu adalah hal yang paling bodoh. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena Dialah Sang Maha Agung, Maha Penolong, lagi Maha Pengampun. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya ingin membahas mengenai seorang ayah yang berkata kepada anaknya tentang gratisnya manusia untuk masuk ke dalam surga, sedangkan untuk masuk ke dalam neraka harus membayar. Kok bisa sih? Ada seorang ayah berkata kepada salah satu anak lelakinya, "Apakah kamu tahu bahwa masuk surga itu gratis dan masuk neraka itu berbayar?" "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" tanya sang anak. Kemudian sang ayah itu menjelaskan secara rinci kepada anaknya tersebut. "Kamu sudah tahu kan, kalau berjudi, meminum minuman keras, maksiat, memakai narkoba, dan hal-hal buruk lainnya, itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Iya ya, tahu," jawab anak tersebut. Lanjut sang ayah, "Oleh karena itu, ayah mengatakan neraka itu perlu uang dan biayanya mahal." "Kenapa demikian?" "Karena orang yang berjudi pasti menggunakan uang. Ada yang berjudi melalui games, olahraga, maupun memakai kartu. Dan jika kalau kedapatan dengan aparat kepolisian, pastinya ditangkap lalu dipenjarakan. Kemudian meminum minuman yang keras atau yang memabukkan, itu juga perlu mengeluarkan duit. Bahkan ada minuman memabukkan yang dari luar negeri masuk ke Indonesia yang harganya sangat mahal, mulai puluhan juta sampai ratusan juta, dan itu juga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Selanjutnya, melakukan maksiat. Jika seorang lelaki yang sudah memiliki istri namun dia melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, itu juga mengeluarkan duit, dan ini agak kejam sedikit, karena ujung-ujungnya jika lelaki tersebut sudah dikuras habis duitnya oleh wanita tersebut, pastinya akan ditinggalkan. Yang terakhir, memakai narkoba. Seorang yang ingin memakai narkoba tentunya harus mengeluarkan isi dompetnya untuk melakukan hal haram tersebut. Lebih parahnya lagi, kalau ketahuan dengan penegak hukum, tentunya dipenjarakan. Sudah mengeluarkan duit, dipenjarakan pula. Ironisnya, biaya maksiat yang begitu mahal ternyata tiket untuk menuju tempat yang paling dihindari dan dijauhi oleh semua orang, yaitu neraka. Tapi kenapa faktanya banyak yang melakukan hal tersebut dan pastinya dia mengetahuinya? Sungguh rugi jika sesuatu yang berbiaya mahal namun akhirnya hanya untuk disiksa di kehidupan nantinya. Itu adalah hal yang paling bodoh. Mahal ya, serta mengerikan. Semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut ya ayah, ujar anak tersebut. Ayah menjawab, "Pastinya nak, namun lain halnya untuk masuk surga. Tidak diperlukan biaya, dengan kata lain gratis. Orang yang ingin mengerjakan sholat, ia mengerjakannya tanpa mengeluarkan biaya. Dan dimanapun kita ingin melaksanakan sholat, tidak perlu mengeluarkan biaya. Sholat di masjid gratis, sholat di musola gratis, sholat di kantor gratis, begitupun sholat di lapangan." Selanjutnya, orang yang sedang membaca Al-Quran, hanya dibaca beberapa ayat yang kita mampu, dan pastinya orang yang membaca Al-Quran hatinya menjadi tenang dan damai, serta tidak mengeluarkan biaya sedikit pun alias gratis. Orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, orang yang berpuasa juga tidak mengeluarkan biaya, hanya menahan lapar, haus dan nafsu, kemudian berbuka puasa, itu juga gratis. Orang yang memohon ampunan kepada Allah, itu juga dapat dilakukan tanpa harus mengeluarkan biaya sepersen pun. Kemudian sang anak menanggapi, ia mengatakan sholat gratis, membaca Al-Quran gratis, puasa gratis, memohon ampunan kepada Allah juga gratis.
Tetapi kalau ingin melakukan ibadah haji, itu kan mahal ayah, harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Lalu sang ayah itu tertawa kecil. Kemudian ia menjawab, "Nah, kamu tahu kan rukun Islam yang kelima bunyinya apa? Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu." Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ketentuan ibadah haji, yakni wajib hukumnya bagi umat muslim naik haji jika ia mampu dari segi fisik dan finansial. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 97, yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan di dalam surga, apapun yang manusia inginkan semuanya ada. Mulai dari makanan dan minuman, semuanya tersedia, plus bidadari yang cantiknya tak terbayangkan. Kemudian sang anak diam tak berkata apa-apa, mendengarkan penjelasan ayahnya sambil keadaan mata berkaca-kaca. Demikianlah pembahasan mengenai gratisnya manusia masuk ke surga dan mahalnya biaya masuk ke dalam neraka. Tetapi banyak manusia yang melakukan perbuatan tersebut. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.